Hai, kenalin aku Putri dan aku pengen cerita sih. Mungkin sambil skincarean karena ini udah malam. Jadi sekitar umur 18 aku masuk kuliah. Aku bingung gitu loh. Aku punya hubungan dan cowoknya tuh bener-bener mau sama aku, mantan aku dulu ya. Setelah itu kita pacaran udah hampir 4 tahun, mau jalan ke 5 tahun. Setelah jalan ke 5 tahun, kita coba untuk omongin masa depan dan kayaknya emang gak bisa gitu. Aku fokus, saat itu aku baru masuk di salah satu universitas PTN di Bogor. Aku masuk situ dan ya aku struggle sama masa kuliah aku seneng banget karena aku kan dulu dari kampung ya. Aku bukan dari kota, aku dari kampung, jadi itu adalah pengalaman baru aku ketemu teman baru, aku ketemu hal baru dan menurut aku itu menyenangkan buat aku nggak berpikir tentang cowok, malah aku pengennya aku jomblo, mungkin aku pengennya jomblo, cuman hari itu ternyata aku disukain sama abang tingkat aku, dia dari teknik. Kita pacaran akhirnya, tapi habis itu aku putusin dulu ya, yang sebelumnya aku putusin ya. Aku udah jalan PDKT, jahat banget gitu, jahat. Aku udah jalan PDKT tapi aku udah putusin. Akhirnya kita jadian dengan 6 kali dia tembak aku. 6 kali dia tembak aku baru terima. Cantik banget ya. Hari itu aku juga aku sangat fokus ke diri aku sendiri, dan juga aku tuh masih penasaran. Aku tuh ambisius dulu, aku tuh pengen tahu, aku pengen tahu organisasi, aku pengen ngebem. Hari itu banyak banget ya organisasi dan aku tuh pengen ikut semua, which is yang buat aku jadi ya down, mental aku jadi down karena organisasi, karena ya aku gak pernah ikut organisasi yang gede kan. Terus kayak wow seru banget nih kan organisasi. Terus ya aku putus sama mantan aku, nggak lama mantan aku langsung punya pacar nih. Terus sekarang udah mau nikah. Itu aku pacaran hampir 1 tahun, 1 tahun setengah mungkin. Aku putus 2017 atau 2018, aku udah lupa soalnya. Jomblo lama tuh, pandemi. Aku berteman sama cowok ya, dan aku tuh tidak pernah, jadi kalau misalnya aku suka sama cowok itu nggak suka sama aku healingnya itu adalah ikut organisasi sebanyak-banyaknya, ikut kepanitiaan sebanyak-banyaknya. Yang itu tuh aku pikir itu bisa membuat aku ya distraction lah ya jatuhnya, membuat aku jadi ya udah nggak terlalu banyak pikir gitu. Ternyata itu salah. Ya mungkin ada benernya, tapi akhirnya aku nggak belajar. Tahun 2020 ternyata tuh aku masih sayang sama mantan aku yang 4 tahun itu. Ternyata dia udah punya pacar. Sakit aku. Sakit banget tadi aku. Bener-bener kayak for the first time aku ngerasain sakit hati. Kayak ya kemarinnya aku suka sama cowok tapi cowok nggak suka sama aku, ya sakit hati, tapi ya udahlah cepet gitu loh. Tapi yang itu tuh kayak sakit hati banget. Aku nggak tahu kenapa, mungkin aku terlalu percaya omongannya kalau dia bilang gini, aku nggak akan ketemu sama cewek lain dan gak akan nikah sama cewek lain. Ya which is sekarang udah mau nikah sama tetangga gue. Hello. Nah aku nggak akan bersama cewek lain gitu. Terus aku percaya dong, dan itu membuat aku sakit karena ternyata aku juga berharap, aku tuh sampai pernah berdoa gitu ya, kayak Tuhan aku nggak mau deh sama dia gitu loh, bisa nggak jangan dia gitu kan. Tapi ya ternyata kayak gitu gitu. Nah selanjutnya aku 2021 akhirnya aku punya pacar. Ya untuk pertama kalinya aku buka hati lagi selain orang-orang lama itu. Aku punya pacar, pacaran setahun dan gagal. Ya aku nggak bisa ngejudge dia apapun, ya mungkin aku juga yang salah. Dan sekarang
di 2022 itu kan 2000 setahun kan, di 2022 aku ketemu lagi cowok, kita ketemu punya rasa sakit yang sama, dia juga diputusin mantannya karena mantannya selingkuh, dan ya aku juga selesai sama mantan aku gitu kan, pacar aku. Ya udah aku jalan hampir 2 bulan lah setelah aku putus, dan aku tuh nggak ada healing sendiri, aku selalu cari distraction dan validasi sama orang lain, yang ternyata itu salah. Aku tuh selalu mencari validasi kalau, soalnya mantan aku dulu tuh kayak mungkin nggak ada bilang aku cantik, jadi menurut aku kayak, Allah pikir gue gak cantik, Allah pikir gue gak cantik, hello gitu kan. Nah setelah itu aku coba nih kan untuk kayak apa ya, mencari validasi ke orang lain. Aku buka Tinder, Bumble, dan segala hal untuk itu. Nah terus ada satu cowok, pokoknya aku tuh available banget ke cowok-cowok. Itu salah sebenarnya, sangat salah. Dan di hubungan kedua aku ini juga sebenarnya renggang juga, aku nggak tahu sih sekarang, renggang kayak banyak hal yang ternyata saat aku renggang, aku tuh mikir, kok aku disakitin terus ya gitu, apa yang salah dari aku ya. Jadi aku tuh selalu mikir kayak, apa yang salah dari aku, kayaknya aku sudah melakukan yang terbaik dia untuk pasangan aku nggak menuntut apa-apa, dan ini siklusnya sama gitu loh, hanya memang cara menyakitinya beda. Nah, aku bingung kan, aku salahnya di mana gitu kan, kok aku disakitin terus gitu, kok aku nggak, apa ya, kok orang tuh membuang aku, apa yang salah dari aku gitu, apa aku kurang cantik. Tapi kayaknya bukan itu, soalnya cowok yang kedua ini sebenarnya lebih ke arah cowok yang kedua, cowok aku yang sekarang ini ya nggak tahu deh, itu menyadarkan aku tentang kayak, kayaknya ada yang salah dari aku gitu. Ya meskipun mungkin juga ada yang salah dari dia, tapi aku lebih introspeksi ke diri aku nggak mau menyalahkan dia. Iya ternyata aku yang salah selama ini, aku itu menjadikan diri aku sebagai apa ya, rendah, pricely gitu. Kamu nggak pinter-pinter bahasa Inggris banget sih, rendah gitu. Jadi kayak aku nggak tahu ya, aku tuh selalu mikir, ih nggak enak deh, kasihan dia gitu. Aku tuh nggak pernah namanya menuntut seseorang untuk kayak membayarin aku atau apa, kayak ya udah kalau kita bisa split bill kenapa tidak, kan si bodoh gitu. Tapi ya untungnya cowok aku mau sih bayarin aku kalau dia ada duit, kalau nggak ada duit ya biasanya split bill gitu. Tapi ya sekarang karena udah kerja jadinya lebih banyak yang bayarin, dan aku membiarkan itu membayarkan aku nggak mau, karena aku berpikir bahwa ya lo yang ngajak gue jalan, ya tanggung jawab dong gitu kan. Tapi aku belajar gitu loh, kenapa ya aku yang apa yang salah sama aku, kenapa hubungan aku kayak gini terus gitu. Aku nangis loh dari bulan berapa, aku selalu menuruti apa yang dia mau, literally selalu menurutin, dan itu juga masih selalu salah gitu loh. Maksudnya salah di mata dia, ketika dia nggak suka aku pakai baju seksi, aku sampai beli baju baru, sampai kayak gue ngutang deh di Shopee Pay Later, asli ya pengguna Shopee Pay Later tau lah ya. Sampai kayak saking aku tuh nggak mau dia pergi, karena aku tuh mendapatkan yang aku dapatkan dari mantan aku kemarin di dia gitu loh. Jadi aku ngedapetin itu, ngedapetin validasi kalau aku cantik, ngedapetin pengakuan, dia nge-share aku di mana-mana, kayak ini yang aku mau gitu kan. Dan aku nggak mau kehilangan itu gitu saat itu. Tapi kan teman aku sekarang udah makin berkurangnya karena udah pada lulus gitu kan. Dan aku tuh sekarang lebih prefer sendiri gitu. Saat aku sendiri, aku benar-benar di kamar sendiri, aku mencoba untuk refleksi, apa yang salah dari aku, kenapa kok hubungan aku selalu gagal gitu loh, kenapa kok aku yang diacuh-acuhkan, kayak
kenapa kayak gini gitu, rasanya aku udah berusaha untuk mengerti gitu kan, ada aja salah aku, ada aja kayak oh, saat aku baca buku aku mulai mencari menggali apa yang salah dari diri aku baca buku, aku nonton YouTube, dan ternyata di luar negeri tuh udah apa ya, lebih maju gitu daripada Indonesia menurut aku ya, cara berpikirnya sekarang udah mulai sih di TikTok berpikirnya maju. Kalau ternyata aku tuh desperate banget anaknya, kayak putus asa karena cowok itu loh, kayak aku tuh ya sampai sekarang aku masih merasa aku desperate dan aku masih mencoba untuk trying to know myself gitu loh. Aku mencoba untuk apa ya, meditasi, banyak hal yang aku lakuin sendiri, literally sendiri. Aku nggak mencari orang lain, nggak langsung cari cowok. Dulu pas kemarin mantan aku tuh langsung kayak langsung buka deh segala aplikasi, kayak membuat validasi, aku mencari validasi ke orang lain. Nah itu yang aku salah. Jadi aku baca buku, aku nonton YouTube, ternyata aku tuh sebenarnya nggak tahu self love yang sebenarnya tuh kayak apa. Itu yang salahnya dari aku, dan aku harap kalian semuanya belajar tentang sebenarnya mau kalian tuh apa gitu. Nah saat aku tahu, oh ternyata aku itu salahnya di sini, oh pantesan dia kayak gini, ternyata aku tuh menganggap diri aku sendiri kayak gini. Aku tuh bayangkan, aku umur 25 tahun dan aku baru tahu tentang arti self love sebenarnya itu adalah mencintai diri sendiri, adalah respect ke diri sendiri, hargai diri sendiri. Dan aku sama sekali nggak tahu. Dulu aku pernah putus, yang mantan aku kemarin putus, aku pernah ngomong sama satu orang yang dia juga putus sama mantannya. Terus dia bilang kayak, kamu tuh harusnya mengisi cangkirmu sendiri gitu, supaya kamu merasa penuh. Jadi ketika orang pergi ya udah, ya nggak masalah. Dan aku baru sadar cangkir aku tuh kosong. Aku selalu minta diisi sama orang lain, validasi dari orang lain, kebenaran, dan kayak aku pengen kayak aku yang benar, padahal bisa jadi juga aku yang salah. Meskipun dia juga ada yang salah, tapi ya aku berpikir bahwa nggak semuanya itu salah dia, tapi kebanyakan dari salah aku, karena aku mengizinkan sesuatu hal yang sakit itu ke aku, karena aku berpikir rendah saat itu, karena aku berpikir kayak aku nggak mau jadi mantannya kelihatan matre, nggak mau, enggak, bukan. Dan menurut aku enggak kok. Dan aku membandingkan diri aku sama mantannya gitu, kayak karena mungkin ini trauma aku juga. Jadi mantan aku yang dulu sebelumnya itu juga suka bandingin aku sama masih menceritakan mantannya ke aku ya, yang ngebuat aku kayak aku lebih baik kok, dia siapa, aku gini kok gitu kan. Nah itu yang salah. Dan aku selalu membandingkan diri aku sama orang lain, membandingkan hubungan aku sama orang lain. Aku tuh pengen di orang lain tuh ngeliat aku, gila lo kali ini beruntung banget dapetin cowok, lalalala, lo cantik banget, lalalala. Aku selalu mencari validasi dari orang lain. Itu yang salah dari aku. Setiap harinya aku selalu berpikir kayak apa yang salahnya dari aku mencoba refleksi setiap hari, dan aku ternyata tahu aku tuh nggak tahu artinya self love, set boundaries. Ternyata aku pelajar sendiri dan aku baca buku. Jadi kalau lo pikir lo menarik tapi ini lo nggak ada, soalnya cowok gue yang sekarang tuh kayak, beb aku tuh nggak peduli ya kamu kayak gimana physically-nya, ya walaupun gue tahu ya gue cantik ya, gue kalau confident sih confident kalau itu, tapi maksudnya gue lebih peduli sama ini loh katanya kan. Dan sekarang aku sadar, oh iya ya, ini aku tuh bener-bener, bukan berarti aku tolol ya maafin ya maksudnya, cara pandang aku dulu dan sekarang tuh berbeda. Sekarang aku bener-bener sadar kenapa ya aku dulu gitu hampir seperempat abad aku menghabiskan diri aku dengan energi yang maskulin gitu. Aku juga sekarang mulai belajar tentang energi, dan aku selalu mengejar gitu. Anehnya aku kadang dapat kadang enggak, tapi
apa yang aku pengen aku dapet, tapi nggak pernah bisa aku pertahankan, karena ternyata setelah aku sadari, aku tuh kalau selalu, karena aku selalu mencari validasi, cowok yang suka sama aku selalu mencari validasi lagi, seseorang itu jadi nggak nyaman padahal orang itu suka sama aku. Literally banyak banget yang suka sama gue, yang deket sama gue, PDKT sama gue, yang akhirnya pergi karena ternyata emang akunya yang salah gitu. Yang mau pacaran sama aku tuh ya maksudnya yang penasaran tuh banyak, tapi yang bener-bener real mencoba untuk mendekati aku cuma beberapa, dan kebanyakan mereka pada akhirnya pergi gitu loh. Dan itu bukan salah mereka, itu salahnya. Jadi nanti mungkin aku bakalan cerita lagi banyak tuh. Ini sekarang aku juga lagi proses kayak ya aku mencoba untuk apa ya, mengenal diri aku. Sekarang aku lost kontak juga sama pacar aku, nggak tahu gimana nih akhirnya, apakah aku akan lanjut apa enggak sama dia, karena kita udah banyak banget pertikaian dan nggak semuanya salah dia, itu juga ada juga salah aku ya, saling introspeksi lah ya. Sekarang aku juga introspeksi diri aku baca satu buku namanya Filosofi Teras, bahwa kita tuh nggak bisa mengontrol orang lain gitu loh, kita nggak bisa mengontrol perasaan orang lain. Dan sekarang aku mencoba untuk menggunakan filosofi teras itu ke diri aku sendiri, yang dulu aku sempat lupa gitu. Jadi karena aku tuh cuma tahu, tapi aku nggak tahu sebenarnya self love. Nah sekarang aku belajar tentang self love gimana. Aku baca buku namanya Become a Femme Fatale, Fatal Feminim gitu, atau Femme Fatale aku lupa ya. Terus aku baca, sekarang aku lagi baca Why Men Love Bitch ya. Tapi bitch di sini dalam arti aku baru baca ya bab 1 sih. Tapi dari sini aku udah kayak kesadar dan ketampar gitu. Jadi banyak hal yang aku pelajarin bahwa tentang self love gitu. Aku juga belajar tentang menjadi elegan. Aku belajar tentang kalem, cara berpikir. Dan aku tuh dulu aku selalu berpikir bahwa cowok aku toksik, bisa jadi ternyata aku juga toksik gitu loh. Cowok aku gaslighting, ternyata aku juga gaslighting gitu. Jadi aku nggak bisa juga menyalahkan orang lain, karena aku membiarkan orang lain itu untuk menyakiti diri aku sendiri. Jadi stop untuk menyalahkan orang lain sih kalau kata aku. Ini refleksi kak diri aku ya. Dan ya udah, kalau dia nggak mau ya udah let it go gitu, let him go, terserah. Karena kamu punya diri kamu. Dan itu yang aku pelajarin. Dan itu aku sendiri. Real aku sendirian di kamar, aku tanpa bantuan orang lain. Saat kita meminta bantuan orang lain, maksudnya kalau misalnya mungkin teman-teman yang benar-benar parah depresinya, mungkin minta ke bagian yang psikolog ya. Tapi kalau menurut aku, jangan cari orang lain untuk membuat hati kalian tenang, tapi carilah diri kalian sendiri gitu. Introspeksi diri, apa yang salah, kenapa kok ini bisa berulang, itu tuh bukan salah orang, salah kamu gitu loh. Jadi sebenarnya yang harus kamu pelajari itu adalah gimana cara kamu menerima, dan kamu harus tahu gitu. Dan sekarang mungkin aku menikmati proses aku belajar untuk self love, dan aku memaafkan diri aku yang kemarin. Itu juga proses gitu loh. Aku juga sekarang masih mencoba untuk kayak ya udah nggak apa-apa gitu. It's okay, nggak semuanya harus berjalan dengan mau kita, karena semuanya itu kadang nggak bisa kita kontrol gitu. Aku belajar tentang energi feminim, aku belajar tentang law of attraction, dan ya nanti sekarang aku nggak kontekan sama pacar aku maksudnya. Aku nggak tahu hubungan kita gimana, tapi yang pastinya yang aku mau kasih tahu, apapun yang terjadi nantinya, akankah dia meninggalkan aku atau bagaimana, itu nggak akan membuat aku kehilangan diri aku lagi dan mencari validasi ke orang lain. Bahkan yang harus kalian tahu, kalau kalian single sekarang, itu adalah privilege kalian untuk mengembangkan diri kalian, waktunya diri kalian ego, waktunya kalian bisa memberikan perhatian lebih ke diri kalian. Ya gitu aja sih yang pengen aku cerita. Kayaknya udah banyak banget ya. Aku bakalan cerita random gitu, random talk tiap malamnya, karena menurut aku malam adalah saatnya meditasi. Yang kalian harus tahu, kalian juga harus sembuh dari masa lalu kalian.
nggak masalah kok. Setiap orang yang datang itu akan memberikan pelajaran, dan aku bersyukur kalau kemarin aku diberikan pelajaran seperti ini, kalau sekarang aku diberikan pelajaran seperti ini. People come and go, ya udah santai aja. Kamu punya diri kamu sendiri. Dulu, oh ya, sebelum aku jadi aku tuh kemarin sempat nangis banget. Bukan kemarin sih, udah lama. Aku takut banget sendirian karena aku pikir bentar lagi lulus gitu kan. Terus ya sekarang aku lagi ngejalanin profesi dan bentar lagi aku disuruh pak dokter. Dan aku tuh takut kehilangan teman-teman aku yang literally selalu ada buat aku ketika aku sedih. Dan sekarang aku sendiri, aku nggak minta bantuan siapapun gitu, karena nggak ada yang peduli sebenarnya. Teman kamu juga capek gitu loh, teman kamu kasihan, tapi semuanya kembali lagi ke kamu gitu. Kita lihat ke depannya gimana, tapi aku pengen mengisi cangkir aku dengan penuh, mencintai diri aku sendiri, menghargai diri aku sendiri, menghormati diri aku sendiri, membuat batasan. Ya semuanya kamu sendiri yang bisa pegang gitu. Jadi jangan salahkan orang lain kalau orang lain menyakiti kamu karena kamu biarkan itu yang aku pelajarin. Dan thank you for watching, semoga bermanfaat. Bye.